selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Senang sekali kita bisa kembali bertemu 30 menit ke depan. Kita akan dengar firman Tuhan, memuji dan menyembah. Sebab yang menjadi kekuatan kita adalah di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari sebelum itu kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, perlindungan-Mu bagi setiap kami. Kami boleh menikmati pagi yang indah, kami boleh bersama-sama kembali ya Tuhan, bersaat teduh bersama di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat segala sesuatu yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan kepadamu ya Bapa, seluruhnya dari awal, pertengahan, dan sampai akhir. Kiranya Engkau yang bekerja, Roh Kudus Engkau yang menjamah semua kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku
kami tidak bisa dijauhkan dari kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Di dalam hidup kami, di setiap hari kami, bahkan di setiap detik hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap kebaikan yang Engkau berikan kepada kami, memberikan sukacita yang baru Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini menjadi sukacita kami di saat kami menjalani hari-hari kami Tuhan Yesus. Hingga kami kembali nanti beristirahat pada malam hari Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang menyertai kami dan memberikan kami sukacita yang luar biasa Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyambut Tuhan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengangkat pujian kami telah berdoa dan kami telah menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan seluruh pemirsa yang mengikuti doa pada pagi hari ini. Saya bersyukur bisa berada di depan saudara karena memang ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting apa yang akan saya sampaikan. Kita tahu bahwa Paskah sudah berlalu 1 bulan yang lalu, tetapi apakah yang terjadi setelah Paskah ini? Banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia ini yang kita tidak pernah bisa prediksi sebelumnya. Saya baru saja membaca satu artikel di internet tentang seorang pendiri daripada Facebook yang bernama Mark Zuckerberg. Dia mengatakan bahwa media sosial sebentar lagi akan hilang, mengalami kematian untuk hal itu. Bahkan tahun 2012 ketika dia membeli WhatsApp dan juga tahun 2014 ketika dia membeli Instagram, ini semua hari ini dalam keadaan yang sangat-sangat sulit karena mereka semua berpindah. Yang dahulunya WhatsApp maupun Instagram itu digunakan untuk relasi satu dengan yang lain, hubungan manusia dengan manusia. Tapi hari-hari ini itu berubah menjadi manusia mencari hiburan bagi dirinya sendiri. Pindahlah mereka ke TikTok dan yang lain-lainnya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat hari ini tentang apa yang terjadi dan apa yang dikatakan Alkitab setelah Yesus bangkit daripada kematian, sebenarnya dia inginkan bahwa kita itu menjadi berkat bagi seluruh bangsa di atas dunia ini. Memuridkan mereka, membawa mereka pada Kristus. Tetapi banyak orang yang menyanyiakan hal ini. Saya ingin membaca satu ayat dari Ibrani 10 ayat 1 yang berbunyi demikian. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Judul daripada khotbah saya pagi hari ini adalah Sukacita Miskin. Pada waktu kehidupan Yesus di atas dunia ini, tentunya dia berpegang pada hukum Taurat yang terjadi. Pada waktu itu perjanjian baru belum ada. Jadi Yesus tetap berada di bawah hukum Taurat. Sehingga suatu saat ketika penulis daripada Ibrani ini melihat hal itu dan memikirkannya, dia berkata, hukum Taurat hanya sebagai bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, yaitu keselamatan yang dibawa oleh Kristus sendiri. Karena mereka mengorbankan binatang-binatang untuk mendapatkan keselamatan setiap tahunnya. Tetapi disinilah saya melihat bahwa Allah sedang mulai bekerja untuk bisa membawa setiap manusia kepada rencananya melalui kedatangan Kristus di atas dunia ini. Makanya Bapak Ibu, saya ingin membawa saudara dalam satu pemikiran atau satu ingatan yang lalu tentang satu proyek misi dari Amerika yang bernama Mission Aviation Fellowship di Shalmir, Amerika, yaitu tentang operasi AUKA yang bertujuan untuk menjangkau suku Waorani yang dikenal sebagai AUKA saat itu di pedalaman Ekuador. Misi ini berakhir tragis ketika 5 misionaris tersebut dibunuh oleh suku Waorani. Berita kematian mereka disiarkan di seluruh dunia
dan majalah Life meliput peristiwa tersebut dengan esai foto. Misionaris Amerika yang dikirim dan dibunuh di Ekuador adalah James Elliot dan 4 orang lainnya dalam operasi AUKA yang dibunuh pada tahun 1956. Nama kelima orang tersebut adalah James Elliot, Nate Saint, Ed McCully, Peter Fleming, dan Roger Jodarian yang sedang mencoba untuk berinteraksi dengan suku yang terpencil itu dengan membawa Injil. Mereka mengenal dan tahu persis apa yang diinginkan oleh Allah yang disampaikan oleh Kristus Yesus, yaitu pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil itu pada setiap makhluk. Sehingga Bapak Ibu, ini merupakan sesuatu yang kadang-kadang dipikir bahwa memberitakan Injil ada sesuatu yang kebodohan bagi orang-orang lain. Tetapi ketika James dan teman-temannya dibunuh, maka ada satu tulisan yang dipersembahkan kepada mereka yang berkata demikian: kehidupan singkat James yang penuh dengan kerinduan untuk membagikan kasih Allah dapat dirangkum dengan sebuah kutipan yang ditujukan kepadanya. Ia bukanlah orang bodoh yang memberi apa yang tidak dapat ia simpan untuk memperoleh apa yang atasnya ia tidak dapat kehilangan. Satu kata-kata yang menyentak banyak orang, yaitu bahwa James dan teman-teman bukan orang bodoh, tetapi mereka mau memberikan hidupnya untuk bisa mendapatkan kehidupan yang tidak pernah bisa hilang. Dan inilah sebenarnya yang diinginkan oleh banyak orang di hari-hari ini. Saya masuk di dalam satu firman Tuhan lagi dari Ibrani 10 ayat 5-7 yang berkata demikian. Karena itu, ketika ia, yaitu Yesus, masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban menghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Betapa luar biasanya Kristus Yesus ini. Dia tahu bahwa korban apapun juga tidak pernah bisa menyelamatkan manusia daripada dosa-dosanya, kecuali Allah mengirimkan dia dalam rupa manusia yang memakai tubuh manusia yang harus dikorbankan. Tetapi ada satu yang luar biasa yang dia katakan, aku akan melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Apakah kita sebagai orang-orang yang percaya mengikut teladan dia? Atau kita hanya sekedar meminggirkan kata-kata yang dikatakan Yesus itu? Ini yang perlu kita renungkan hari-hari ini. Apakah memberitakan Injil itu sukacita bagi kita atau kesedihan bagi kita semuanya? Misi adalah kehendak Allah. Misi bukan pilihan. Pilihan individu yang telah ditebus atau pilihan dari sebuah gereja. Misi juga bukan program gereja. Sama seperti doa itu juga bukan program gereja. Doa adalah denyut jantung gereja dan misi adalah seperti nadi di dalam darah. Nadi darah kita di dalam tubuh, seluruh tubuh kita. Misi adalah nadi yang mengalirkan seluruh darah ke seluruh tubuh sebuah gereja. Jadi ini dapat saya rangkumkan dengan kata-kata demikian. Kalau gereja, kalau umat Allah yang sudah diselamatkan tidak melakukan misi, maka mereka pasti akan menjadi individu-individu yang mati. Demikian juga gereja adanya. Tapi hari ini ada satu berita sukacita, bahwa sebenarnya misi adalah nadi Allah yang mengalir ke seluruh tubuh kita, yang membuat kita tetap hidup dan gereja tetap hidup. Ibrani 2 ayat 9 berkata demikian, Yesus yang untuk sementara waktu dibuat sedikit rendah daripada malaikat, sekarang dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan karena ia telah menderita kematian itu. Bapak Ibu, Yesus dibuat sedikit rendah dari para malaikat. Bukankah dia Allah daripada segala Allah? Bukankah dia Tuhan daripada segala Tuhan? Mengapa Allah merendahkan dia lebih rendah sedikit daripada malaikat? Karena dia atau Allah Bapa ingin memberikan contoh kepada seluruh umat yang percaya pada dia untuk menjangkau orang lain. Maka salah satu syaratnya adalah
merendahkan diri di hadapan orang lain. Jangan asal jumawa di hadapan orang lain. Jangan asal berkata bahwa kita orang Kristen sudah diselamatkan masuk surga. Belum tentu. Karena apa yang dikatakan Alkitab bahwa kalau kita tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah, maka kita tidak pernah akan bisa dapat untuk masuk ke dalam surga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ini merupakan satu peringatan bagi kita semuanya bahwa misi bukan pilihan bagi kita, tapi misi adalah sesuatu yang harus dilakukan. Filipi 2 ayat 8 berkata demikian, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketika saya sering membaca ayat ini, hati saya tergetar. Adakah manusia lain yang mau berkorban bagi manusia lain untuk menebus kesalahannya? Ini menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa yang harus kita jawab hari-hari ini. Kalau Dia yang begitu luar biasa tingginya sebagai Allah mau merendahkan menjadi manusia dan mati di atas kayu salib bagi kita, Dia jugalah yang harus kita ikuti. Karena apa Bapak Ibu? Ia menetapkan 12 murid atau 12 orang untuk menyertai Dia dan untuk diutus yang memberitakan Injil dalam Markus 3 ayat 14. Ketika Dia memilih 12 rasulnya, ada satu kata yang dikatakan, ikutlah aku. Mengikuti Yesus bukan hanya mengikuti di belakang Dia berjalan bersama-sama dengan Dia, tetapi segala sesuatu yang dipunyai oleh Yesus, murid-murid harus mengikutinya, termasuk kerendahan hati, tidak sombong, dan mau berkorban atau mengorbankan dirinya untuk keselamatan orang lain juga. Apakah pengorbanan itu sebenarnya? Pengorbanan atau korban itu adalah pertukaran dari sesuatu yang kita punya untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada diri kita sendiri. Dan kalau itu ada, dan kalau itu kita lakukan, saya percaya bahwa Tuhan akan melihat hal ini dan Tuhan akan memberkati kita secara berlimpah. Saya akan akhiri dengan doa daripada Santo Agustinus, Bapa Gereja. Dia berkata demikian, hiruplah aku ya Roh Kudus, agar semua pikiranku menjadi suci. Bertindaklah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga menjadi suci. Tariklah hatiku ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai apa yang suci. Kalau doa ini Anda lakukan di hadapan Tuhan dan Tuhan menanggapinya, ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena Dia akan mencabut semua pikiran kita, Dia akan mencabut seluruh pekerjaan kita, dan jika Dia juga akan mencabut hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Agustinus, dia tidak berhenti sampai di situ, tapi dia katakan sesuatu. Tetapi ya Tuhan, tinggalkanlah kasih itu dalam hatiku. Ini yang menjadi denyut nadi untuk bisa menjangkau orang-orang lain bagi kemuliaan Allah. Saudara, saya berhenti berfirman, tetapi biarlah apa yang Anda dengarkan pagi hari ini, Anda lakukan dalam kehidupanmu. Allah menyertai engkau sampai kepada kesudahannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami tahu bahwa Tuhan menginginkan kami sebagai korban yang hidup di hadapan-Mu ya Bapa, yang menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk berbisi, menyerahkan diri kami untuk keselamatan orang-orang lain ya Tuhan, dan juga ya Bapa, menjadi berkat bagi mereka semuanya. Kami tidak pernah bisa melakukan ini sendiri ya Bapa. Ketika Engkau berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih Engkau, kami tahu Tuhan bahwa apa yang Kau katakan pada amanat agung yang terakhir, aku akan menyertai Engkau sampai pada sudahannya. Berarti Engkau akan tinggal dalam kami dan Engkau ikut bekerja dalam setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah dalam tangan-Mu dan kami tahu bahwa kami adalah batu-batu hidup yang Tuhan akan pakai untuk membangun suatu yang besar, kerajaan-Mu di atas muka bumi ini.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh pemirsa yang mendengarkan dan mengikuti doa pagi ini dengan berkat Tuhan yang melimpah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.